Gedung ini terdiri dari 4 lantai, memiliki panjang 44 meter dan lebar 40 meter, dengan 4 ruang pembesar hewan ternak sapi dan kambing, 8 ruang tanaman padi, 4 ruang hidroponik sayur-sayuran, ruang lobi, kolam ikan, ruang bawah tanah, serta ruang kendali di setiap lantainya. Gedung ini memiliki sumber energi listrik utama dari tenaga surya dan sumber listrik cadangan dari limbah hewan ternak yang diolah menggunakan metode microbial fuel cell. Ruang bawah tanah difungsikan sebagai tempat penyimpanan baterai-baterai panel surya. Selain itu, di ruang ini juga terdapat alat MVC yang akan merubah kotoran hewan untuk menjadi energi listrik melalui reaksi katalik dan tempat penampungan air hujan sebagai sumber cadangan di gedung ini. Pada lantai 1, berisi hewan ternak seperti kambing dan sapi, yang mana gedung ini dapat menampung 32 ekor sapi dan 96 ekor kambing. Untuk menjaga kenyamanan hewan ternak, lantai ini dilengkapi dengan pengaturan suhu, kadar karbon dioksida, nitrogen dan oksigen. Lantai ini terintegrasi dengan sistem MVC sehingga kotoran hewan ternak diolah secara otomatis menjadi sumber energi listrik cadangan pada gedung ini. Sedangkan pada lantai 2 dan 3 digunakan untuk menanam padi dengan sistem hidroponik. Lantai 2 dan 3 ini dilengkapi dengan teknologi pengaturan suhu, karbon dioksida, oksigen, pH, dan cahaya. Gedung ini dapat menanam jenis tanaman padi dari daerah manapun tanpa memperhatikan musim dan kondisi geografis tertentu. Ruangan ini juga dilengkapi dengan alat pendeteksi mikroba patogen sehingga tanaman yang terinfeksi dapat segera dipisahkan. Di lantai 4 juga dilengkapi teknologi yang sama dengan lantai 2 dan 3. Hanya saja, lantai ini dikhususkan untuk menanam sayur-sayuran dengan metode hidroponik vertikal. Selain tanaman dan hewan ternak, gedung ini memiliki kolam yang digunakan untuk membudidayakan ikan konsumsi. Kolam ini dilengkapi dengan alat pemberi pakan otomatis dan sistem pengelolaan air yang terintegrasi. Dengan adanya gedung ini, maka diharapkan dapat mengatasi keterbatasan lahan di masa depan, sehingga alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian akan semakin berkurang serta kelestarian hutan di Indonesia akan tetap terjaga. Gedung ini secara umum difungsikan untuk budidaya, menyimpan dan mengolah hasil untuk membantu ketahanan pangan di Indonesia di situasi mendesak. Gedung ini dapat didirikan di daerah manapun di Indonesia sehingga tidak menutup kemungkinan untuk didirikan di daerah, di desa dan di kelurahan, di mana gedung ini dapat dibangun misalnya menggunakan dana desa yang selanjutnya akan dikelola oleh desa masing-masing. Pembangunan gedung di setiap desa bertujuan untuk meratakan ketahanan pangan di Indonesia sampai di seluruh bagian daerah terpencil di negara ini. Dalam keadaan pandemi atau bencana alam, gedung ini harapannya menjadi penopang utama kebutuhan pangan di daerah yang terdampak, mengingat bahwa Indonesia secara geografis terletak di antara pertemuan 4 lempeng tektonik dan garis khatulistiwa. Sehingga di setiap tahunnya, potensi terjadi bencana alam semakin besar. Gedung satu dengan gedung lainnya akan terintegrasi satu sama lain, sehingga jika kebutuhan pangan di daerah tertentu mengalami keterpurukan, maka gedung-gedung di luar daerah terdampak akan mengalihkan hasil budidayanya ke daerah terdampak tersebut. Gedung ini berpotensi menjadi objek wisata ilmiah, tempat penelitian serta pengembangan tanaman padi dan ternak sapi atau kambing. Dengan adanya gedung-gedung ini di setiap desa, harapannya dapat membantu dan mensukseskan Indonesia dalam menghadapi tantangan SDGs di tahun 2030.